Halo sahabat, jangan lupa di like dan juga di subscribe serta tekan lonceng agar kalian tidak ketinggalan video-video dan informasi menarik lainnya. Terima kasih. Para peserta novena yang saya kasihi, novena adalah doa tak kunjung putus selama 9 hari berturut-turut. Tapi di dalam ajaran gereja, doa bukan diukur dengan banyaknya kita berdoa, tapi doa harus diukur dalam keyakinan iman dan panggilan hidup kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan salah satu wujud nyatanya adalah kita mengisi dan menghiasi hidup kita dengan doa. Dan salah satu wujud nyatanya adalah bernovena, dan novena itu kita wujudkan untuk maksud-maksud istimewa yang Tuhan berikan. Bukan untuk memaksa Tuhan supaya dengar dengan kemauan kita, tapi untuk memasrahkan kehendak kita agar sejalan dengan kehendak Tuhan. Kalaupun misalnya setelah novena ini kita punya wujud tidak didengarkan, yakin Tuhan belum mengizinkan, dan kita harus berdoa serius lagi. Karena Tuhan paling tahu apa yang ada pada hati kita, sehingga doa bukan untuk memaksa atau mempermainkan Tuhan mengikuti kehendak kita, tapi doa adalah sebuah jalan masuk untuk menyelaraskan kehendak kita sejalan dengan kehendak Tuhan. Apalagi di saat-saat sulit kehidupan kita, kita banyak kali memaksa Tuhan untuk ikut kita punya mau. Dan itu tidak benar, doa seperti itu. Karena itu kita belajar dari Tuhan Yesus ketika dia ada di Taman Getsemani, bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Karena itu kita belajar dari Yesus ketika dia memilih 12 rasul, dia berdoa semalam-malaman. Dia sudah berdoa, tapi juga waktu dia pilih ada satu pengkhianat. Karena apa ada pengkhianat? Karena Yesus juga tidak memaksa kebebasannya, kebebasan manusia untuk ikut kebebasan Tuhan. Dia tidak sepiat. Sama dengan gini, saya undang kalian berdoa, tidak paksa. Yang saya undang adalah semua dewan dan ketua-ketua rohani. Saya tidak maksa. Tapi kalau Anda datang itu luar biasa. Berarti ada gerakan yang lebih besar dari kehendak Tuhan yang bisa semakin kita sinergikan untuk kita persembahkan sebagai wujud sembah bakti kita, serah syukur kita kepada kuat kuasa Tuhan di tengah-tengah keterbatasan, bahkan dosa dan kelalaian manusiawi kita. Maka sangat indah kalau tujuan Legio Maria, yang besok saya akan tegaskan kembali, Legio Maria adalah jalan penyucian diri untuk memuliakan Tuhan dalam kondisi kebersamaan kita. Sehingga tidak ada kata, kita kok masih berdosa jadi kita tidak mau ikut. Tidak boleh. Karena ngana berdosa, ngana wajib ikut Legio supaya jalan kesucian itu semakin dipergampang. Maka logika bengkok dari umat kita yang bilang, kita kan mau masuk gereja karena kita keluarga belum beres, kita masih berdosa. Tidak boleh berpikir begitu. Karena kita begitu, maka kita harus dekat dengan Tuhan agar kuat kuasa Tuhan bisa terbuka dan terselenggara untuk hidup dan kehidupan kita. So begitu jauh dari Tuhan lagi. Kong still jago menghakimi orang lain yang masuk gereja dengan kata-kata yang menyakitkan. Dan itu sebenarnya cara iblis untuk mematikan ketajaman hati nurani untuk sampai pada kebaikan. Dan itu banyak terjadi kalau kita sungguh-sungguh tidak dekat dengan Tuhan. Orang-orang yang sebenarnya sudah hidup dalam dosa semakin memperbenar diri karena dipakai oleh setan dengan mulut yang kasar, praktek hidup yang tidak benar, dan bahkan dengan alkoholisme, dengan cinta alkohol, sehingga seakan-akan itulah dunianya. Maka saya selalu bilang, tidak rugi kalau kita dekat dengan Yesus. Tidak rugi
kalau banyak waktu kita persembahkan untuk Yesus. Karena Yesus sungguh-sungguh peduli dengan kita. Bahasa ilmu keduniawian, dia ajak kita menghadapi dunia yang semakin ganas dengan perilaku buruk. Mari kita selalu berpusat pada tindakan dan pikiran positif. Tidak usah sibuk dan ribut dengan orang yang punya mulut sirik, picik dan licik untuk menjatuhkan kita. Saya sebagai pastor paroki kalau cuma pikir tuh orang cerita jahat dengan saya lelah. Tapi saya berpusat dan berpikir, biarlah salib suci Tuhan dan kapel adorasinya serta rumah budayanya boleh selesai agar lahan dan suasana keberkahan mudah-mudahan oleh kuat kuasa Tuhan semakin lapang terbuka. Dan saya yakin itu sedang terjadi di mana banyak hati sudah mulai gembira dan tersentuh melihat kuat kuasa Tuhan yang sedang terjadi. Maka apa yang saya mau ajak? Jangan kita cuma andalkan tenaga, fisik, dan pikiran duniawi kita. Tapi andalkan pikiran, kekuatan, dan rencana Tuhan. Agar kita makin rendah hati, makin sabar, makin tulus melakukan banyak hal untuk kemuliaan Tuhan. Dan ketulusan serta kerendahan hati itu Tuhan sedang buka bagi kita semua. Biarpun di sana sini ada begitu banyak pergumulan, bahasa tema tadi, ada begitu banyak derita dalam hidup kita. Tapi biarlah itu derita kita pikul sebagai wujud nyata cinta kita kepada Yesus. Maka saya mengajak kepada umat saya, khususnya tokoh-tokoh umat yang di tempat ini, mari kita menjadi cahaya terang. Mari kita menjadi pelaku dan pelaksana cinta. Biarpun di sana sini kita barangkali disalibkan dan dianiaya oleh banyak orang yang masih cinta diri, masih cinta kelompok, masih cinta dunia, masih acuh tak acuh karena gaya hidup dunia yang sangat materialistis dan hedonistis. Tetapi yakinlah, cinta Tuhan tidak pernah bisa dikalahkan oleh kekuatan-kekuatan dunia. Asalkan kita pergi jama jubah Yesus dengan iman yang kokoh. Tadi saya membuka-buka lagi catatan keuangan. Kurang 2 juta sekian. Ya. Tapi masih banyak hal yang mesti dibuat. Tapi sambil begitu ada orang telepon. Pastor, besok ambil 50 saksmen di Kolongan. Saya tidak kenal orang itu. Tapi dia telepon. Kolongan bilang, silahkan berikan DP nomor telepon. Tapi karena saya tahu tidak ada kendaraan, saya telepon saya punya kakak. Boleh pinjam tuh otok. Tora mau pakai, mau pergi angkang ke barang di Kroy. Oh sudah doang kalau gitu. Tapi kakak bilang, boleh pakai. Tanggal 15 harus ke Sepula. Jadi besok saya ada mobil untuk dipakai sampai tanggal 14. Semua saya yakini karena kebaikan Tuhan yang sedang terjadi pada persekutuan doa kita yang sedang kita upayakan. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena keyakinan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Maka karena itu saya mengatakan, jangan pernah menyerah untuk berkebaikan. Bahasa saya kalau saya promosi, untuk pinantik tidak ada kata menyerah. Biarpun lain kali semua menangis. Dan hari ini, pada peristiwa 100 tahun Legio Maria,
Kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Maka mari kita jangan tinggalkan Tuhan. Apapun kondisi Anda, mau asam lambung, mau sakit encok, mau sakit apapun, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tuhan pasti membantu, membela, mengamankan, bahkan menyempurnakan apa yang masih kurang dalam hidup, karya, kinerja kita setiap hari. Amin.